Baik, selamat pagi Ibu Alfi. Perkenalkan nama saya Karaltan dengan NIM 2301 863023 pada kelas LA05. Pada kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai jawaban saya pada meeting exam Complex Variable Function. Baik, di sebelah kiri ini terdapat soalnya. Nomor 1, find the area of triangle having vertex at seperti ini, min 4, min I, dan lain-lain. Oke, kita beralih ke jawabannya. Di sini saya tuliskan yang menjadi pertanyaan dan juga yang diketahui oleh soalnya. Sini ada titik-titiknya. Di sini saya tuliskan bentuk umum Z sama dengan X plus IY itu merupakan bentuk umum dari Z. Nah, di sini terdapat matriks A yang berisikan X1, Y1, 1, X2, Y2, 1, X3, Y3, 1. Nah, X1 atau X1 dan Y1 ini sebenarnya apa? Ini yang tadi saya tuliskan bentuk umumnya. Pada setiap titik, di sini terdapat 3 titik, maka akan ada 3. Sini X-nya ini Y-nya. Baik, di sini saya tuliskan X1-nya min 4, Y-nya min 1, di sini 1, 1, di sini 4, di sini 2, di sini min 3. 1, 1, 1. Nah, di sini 1 ini sudah pasti. Nah, di sini kita beralih ke area triangle ini. Area triangle sama dengan 1/2 mutlak dari determinan A. Nah, mengapa rumusnya seperti ini? Nah, perhitungan seperti ini tidak hanya pada bilangan non kompleks saja, melainkan bilangan non kompleks atau real pun berlaku untuk rumus ini, 1/2 determinan A. Untuk setiap titiknya yang ditentukan seperti ini. Ininya 1. Nah, di sini bagaimana sih didapat untuk rumus 1/2 determinan A ini? Singkat cerita, terdapat koordinat X dan Y seperti ini. X dan Y. Nah, di situ kita gambarkan titik-titik yang dimisalkan untuk membentuk segitiga. Setelah membentuk segitiga, kita gariskan juga seperti ini, kotak. Nah, maka luas kotak minus luas segitiga yang dibentuk ini ada 3 di sekelilingnya. Minus ini ditambahkan akan singkatnya akan mendapatkan 1/2 determinan A ini. Itu untuk asal-usul rumus yang saya pakai untuk nomor ini. Nah, baik kita masuk ke dalam penerapan rumusnya. Di sini area triangle sama dengan 1/2 mutlak dari determinan matriks A tadi. Nah, di sini sudah terisi. Dan di sini saya memakai metode Sarus untuk menghitung determinannya. Di sini setengah. Metode Sarus ini dengan cara mengkalikan elemen-elemennya dengan diagonal. Dari yang kanan dikurangin yang kiri. Seperti ini. Minus 4 dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 1, ditambah min 1, dikalikan dengan 1, dikalikan dengan 4, dan seterusnya dikurangin dengan yang kiri ini. Kita akan lihat lebih jelas ya pada jawaban saya. Di sini, minus 4, 2, 1. Dan seterusnya, min 1, 1, 4, 1, 1, 3, min 3, 1, 2, 4. Nah, kalau yang ke kiri ini untuk diminuskan dari yang kanan. 1, 2, 4, minus 4, 1, min 3, minus 1, 1, 1. Kan seperti ini. Nah, di sini kita hitung secara biasa, akan menghasilkan min 8, min 4, min 3, min 8 plus 12, min 1. Nah, di sini akan menghasilkan yang kiri ini min 15, yang kanan akan min 19. Nah, di sini akan menghasilkan 34, minus 34. Karena di sini terdapat mutlak, maka hasilnya akan menjadi 34 saja, karena dimutlakan, minus tidak dimasukkan lagi. Lalu disetengahkan akan menghasilkan 17. 17 ini adalah hasil dari area of triangle yang terdapat titik-titik ini. Itu kesimpulannya. Baik, untuk nomor 2, saya lanjutkan. Find the value of Z such that E pangkat 4Z sama dengan I.
Baik, di sini saya tuliskan kembali seperti tadi, Z itu berapa? E pangkat 4Z sama dengan I. Nah, di sini saya tuliskan kembali bentuk umumnya Z sama dengan X plus IY dan E pangkat IY sama dengan cos Y plus I sin Y. Ini merupakan metode Euler. Nah, di sini saya mulai E pangkat 4Z sama dengan E pangkat Z. Saya keluarkan pangkatnya. Akan menjadi 4 seperti ini. Jika ingin dikali harus dipangkatkan di luar seperti ini. Lalu saya sama dengankan E pangkat X plus IY karena Z sama dengan ini. Dipangkatkan dengan 4. Nah, di sini akan menjadi persamaan pertama. Sini saya pisahkan karena ditambah itu bisa dipisahkan dengan kali. Kalau di eksponen, nah, di sini saya masukkan ke persamaannya kembali di atas. Yang ini saya masukkan kembali. Di sini 4-nya saya masukkan ke tiap daerahnya. 4 ini. Nah, lalu di sini akan saya masukkan seperti tadi metode Euler ini, E pangkat Y ini. Nah, akan menjadi seperti ini. Karena Y ini ada konstantanya 4, maka dia mengikuti cos 4Y plus I sin 4Y. Sama dengan I. Di sini kita masukkan saja secara biasa. Ini kali ini kali ini. Akan menghasilkan seperti ini. Di sini seharusnya ada tanda plus. Ini hilang karena kesalahan kamera. Tapi kita lanjut saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan seperti ini. Lalu kita melihat kembali. Ini saya tambahkan 0 di depannya agar lebih mudah interpretasi untuk membandingkan dari persamaan ini. Nah, ini akan disamakan dengan ini. Ini disamakan dengan ini karena ada i-nya di sini. Nah, kita proses persamaan-persamaan ini. Yang pertama, kita lihat yang paling mudah dulu sama dengan 0. E pangkat 4X dikalikan dengan cos 4Y sama dengan 0. Nah, di sini cos 4Y sama dengan 0. Ini saya pindahkan ke sini. Berapapun yang diper 0, berapapun yang diper, itu akan menghasilkan 0. Jadi cos 4Y sama dengan 0. Di sini saya berpikir bahwa cos apa yang hasilan 0. Di sini cos 190. Cos 90, maaf. Di sini makanya jadi pi per 2. Nah, ini cosnya dapat kita tinggalkan. 4Y sama dengan pi per 2. Nah, Y-nya ini dapat kita simpulkan sama dengan pi per 8. Seperti itu. Untuk yang kedua, kita masukkan seperti tadi. E pangkat 4X kalikan dengan I sin 4Y sama dengan I. I-nya dapat kita coret, hilangkan. Nah, di sini kita lanjutkan lagi. Y-nya kita masukin yang tadi kita sudah dapatkan. Pi per 8 seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan pi per 2 lagi. Sin pi per 2 atau 90 itu adalah 1. Nah, M4X sama dengan 1 di sini. Berapa M pangkat yang akan menghasilkan 1? Di sini hanya satu jawaban saja yang pasti, yaitu 0 di sini. Sehingga E-nya dapat kita hilangkan, kita lihat saja pangkatnya 4X sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. Nah, XY ini sudah kita dapatkan. Kita masukkan kembali ke dalam bentuk umumnya. Z sama dengan X plus IY, Z sama dengan 0 plus I pi per 8, Z sama dengan I dikalikan dengan pi per 8. Itu merupakan jawaban untuk nomor 2. Karena berbentuk Z. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, terdapat 2. Kita mulai pada A. Proof that limit seperti ini akan menghasilkan seperti ini. Oke, baik. Di sini langkah-langkah pertama untuk saya pastikan, untuk saya membuktikan jawaban ini adalah saya mengeceknya limit terlebih dahulu. Ini limit 0 per 0 atau bukan. Nah, jika tidak 0 per 0, maka dapat diselesaikan dengan mudah. Kalau 0 per 0, maka kita dapat menggunakan dalil L'Hopital. Nah, di sini saya masukkan saja. Ini saya tuliskan kembali. Saya masukkan Z-nya
1 plus I seperti ini, kita proses semua, masukkan. Ini saya keluarkan menjadi I kuadrat plus 2I dan sekian, 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 sekian. Nah, di sini dapat terlihat bahwa di sini dapatnya kita coret beberapa, akan menghasilkan I kuadrat plus 1 saja, dan I kuadrat plus 1 juga. Nah, di sini sudah terlihat bahwa akan menghasilkan 0 per 0. Di sini I kuadrat akan menjadi min 1 karena I adalah akar min 1. Nah, di sini 0 per 0. Di sini saya tulis tidak valid karena 0 per 0 tidak bisa menggunakan hasil seperti ini. Dan bisa ya pakai dalil L'Hopital. Di sini saya menggunakan dalil L'Hopital, yaitu dengan menurunkannya. Di sini 2Z min 1. Nah, ini kan konstanta semua, maka hilang. Di sini juga 2Z min 2. Akan menjadi seperti ini. Lalu, di sini Z-nya saya masukin. Nilainya 1 plus I. Seperti ini, saya masukkan. Saya proses 2 plus 2I min 1 per 2 plus 2I min 2. Nah, di sini 2-nya dapat kita hilangkan. Ini dapat 1 doang. 1 plus 2I per 2I. Nah, di sini 1 per 2I plus 1. Nah, di sini belum selesai karena kita melihat bentuknya belum sama. Di sini saya ubah kembali bentuknya, saya otak-atik sedikit dengan cara mengkalikan dengan I per I. Karena tidak merubah soal ya di sini konteksnya. Di sini menjadi 2I kuadrat, yang atasnya menjadi I plus 1. Ini jadi min 2 I plus 1. Nah, dari sini kita terlihat bahwa jawaban ini sama seperti pada soal. Jadi ini terbukti atau proof. Untuk yang kedua, evaluate limit Z mendekati I dengan seperti ini. Baik, untuk yang B, saya mengecek kembali seperti tadi, metodenya sama, mengecek kembali apakah ini bisa menggunakan metode limit biasa atau harus menggunakan dalil L'Hopital ini. Di sini saya masukkan seperti tadi. Ini saya tulis kembali I kuadrat plus 1 I pangkat 6. Di sini kita bisa melihat bahwa I kuadrat adalah min 1 dan I pangkat 6 ini jika kita pecah lagi I pangkat 2 di dalam kurungkan 3. Nah, kalau dia bersifat ganjil maka dia akan sama seperti ini. Akan sama hasilnya. Ketika dia genap, maka hasilnya akan berubah plus minusnya. Nah, di sini kita tuliskan kembali min 1 plus 1 per min 1 plus 1. Di sini akan menghasilkan 0 per 0 lagi. Berarti ini tidak valid dan tidak bisa bisa menggunakan dalil L'Hopital. Nah, untuk solusinya kita menggunakan dalil L'Hopital. Nah, di sini saya turunkan seperti biasa 2Z dan per 6Z pangkat 5. Nah, di sini kita masukkan nilai Z-nya I seperti ini, I pangkat 5 ini dapat dicoret menjadi I pangkat 4 sama seperti tadi I pangkat 4. I pangkat 2 kali I pangkat 2 min 1 kali min 1 sama dengan 1. Jadi 1 per 1 ininya sepertiga. Dan jadi hasilnya sepertiga. Itu merupakan jawaban untuk nomor yang B. Untuk yang nomor 4, di sini tertulis bahwa prove the function is differentiable everywhere in the complex plane and find F double accent Z when A dan B seperti ini. Ini dapat kita lihat kalau untuk proof the function is differentiable everywhere in the complex plane, ini berarti kita mengacu pada Cauchy-Riemann equation. Nah, untuk lebih lengkap ya kita melihat pada jawabannya. Di sini saya menuliskan A, Fz sama dengan E pangkat seperti soal. Nah, di sini dapat terlihat bahwa E kali X min I Y itu sama dengan min Z. Jadi saya tuliskan seperti itu. Tapi ini akan berguna untuk penurunan rumus saja nanti. Nah, di sini saya menuliskan targetnya bahwa memenuhi Cauchy-Riemann equation. Nah, di mana harus memenuhi ini. Do U per do X sama dengan do V per do Y. Dan do U per do Y sama dengan min do V per dx. Di sini differentiable everywhere in the complex plane, yaitu Cauchy-Riemann equation. Oke,
Di sini seperti biasa saya tuliskan bentuk umum ya. Z sama dengan X plus IY. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya tuliskan lagi soal ini dapat berubah menjadi Euler tadi, cos min Y plus I sin min Y. Nah, di sini kita masukkan saja seperti biasa. Di sini akan menghasilkan seperti ini. Nah, di sini saya merekomendasinya dengan dua persamaan. Di sini U, di sini V. Nah, saya akan proses dengan satu-satu untuk melihat bahwa ini memenuhi Cauchy Riemann atau tidak. Sini do U per do X, kita lihat yang ini, U diturunkan terhadap X akan menghasilkan min E pangkat min X cos Y. Nah, jika diturunkan terhadap Y, ini do U per do Y sama dengan min E pangkat min X sin Y. Nah, kita lihat yang V. Kita lihat diturunkan secara X terhadap X, do V per do X sama dengan plus E pangkat min X sin Y. Ini karena min ketemu min akan menjadi plus. Baik, di sini terhadap Y menjadi min E, min pangkat min X dikalikan dengan cos Y. Nah, di sini kita melihat lagi target kita, do U per do X sama dengan do V per do Y. Ini kita lihat, ternyata sama. Yang pertama terpenuhi. Kita lihat yang kedua bahwa do U per do Y ini akan sama dengan minus yang ini. Nah, ini kalau diminuskan akan menjadi seperti ini. Berarti terlihat bahwa ini memenuhi sehingga terbukti bahwa dapat didiferensialkan pada setiap bidang kompleks atau memenuhi Cauchy-Riemann equation. Nah, di sini kita melihat F double X in Z. Di sini dapat dilanjutkan dari proses atas agar tidak mengulang kembali. Sini saya turunkan kembali, sini sekali lagi akan menjadi E pangkat min X cos Y untuk yang terhadap X, untuk terhadap Y min E pangkat min X cos Y. Dan ini untuk yang V terhadap X, min E pangkat min X sin Y. Yang ini terhadap Y, E pangkat min X sin Y. Nah, di sini saya memberi 3 kondisi. Jika terhadap X, maka tuliskan yang ini. Misalkan seperti ini. Jika terhadap Y, maka tuliskan yang ini. Atau kita mode dalam Z juga bisa, karena ini terdapat huruf Z di sini. Akan jadi ini saya tuliskan kembali, ini kita integralkan secara matematis biasa, min Z, ini akan menjadi Z kuadrat E pangkat min Z. Nah, itu untuk F double aksennya. Baik, untuk yang B kita peroleh, ini akan saya kecilkan terlebih dahulu agar lebih mudah. Di sini kita lihat yang B, FZ sama dengan Z pangkat 3. Di sini kita lihat lagi pada soalnya. Pada jawaban saya, maaf. Di sini saya tuliskan kembali targetnya sama seperti di atas, differential everywhere. Nah, di sini bentuk umumnya sama seperti tadi, Z pangkat 3, hanya berbeda ini dalam bentuk X dan Y saja. Karena di sini tidak perlu untuk ada pangkatnya. Di sini kita keluarkan saja secara aljabar, mudah. Di sini saya menggunakan binom Newton atau segitiga Pascal juga bisa. 1, 3, 3, 1, dan ini akan berurutan seperti ini. Ini secara aljabar, secara singkat saja. Nah, di sini akan menjadi X pangkat 3, dan seterusnya seperti ini. Nah, di sini saya tuliskan kembali, lebih simplify ya. Karena udah diubah I pangkat 2-nya atau kelipatannya. Nah, di sini saya klasifikasinya dengan X dan I seperti tadi. Di sini harusnya ada U, tapi saya lupa menuliskannya. Lalu di sini ini V karena ini ada yang IY-nya ini. Kita klasifikasikannya sama dengan yang tadi.
Nah, di sini ada X-nya. Kalau kita keluarkan X-nya, ini akan ada X-nya. Nah, di sini sama seperti tadi, do U per do X ini terhadap X. Yang ini kita lihat akan 3X kuadrat min 3Y kuadrat. Sini masih ada X, makanya tidak hilang. Do U per do Y min 6XY. Do V per do X sama dengan 6XY. Do V per do Y sama dengan 3X kuadrat min 3Y kuadrat. Di sini kita lihat kembali, yang ini akan sama dengan ini. Berarti kondisi pertama terpenuhi. Lalu yang ini akan sama dengan diminuskan yang ini. Nah, berarti dua-duanya terpenuhi karena sama. Sini sama dengan atas kesimpulannya bahwa terbukti bahwa dapat didiferensialkan pada setiap bidang kompleks atau memenuhi Cauchy-Riemann equation. Baik, itu untuk yang proof-nya. Dan ini penurunan keduanya. Di sini sama seperti tadi, ini saya turunkan saja menjadi 6X min 6Y, 6Y min 6Y. Nah, jika terhadap X, ini akan kita tuliskan 6X min 6Y. Jika kita terhadap Y, 6Y plus, 6, plus min 6Y akan menghasilkan 0. Atau kita bisa dalam Z, kita tuliskan kembali seperti ini, F aksen Z sama dengan 3Z kuadrat, F double aksen Z sama dengan 6Z. Nah, di sini seperti biasa penulisan matematikanya. Baik, untuk nomor terakhir, evaluate the following integral, di mana integral dari 0 sampai tak terhingga, E pangkat min ZT, DT, di mana real Z lebih dari 0. Ini hanya syarat saja. Maka kita langsung tuliskan. Di sini saya integralkan secara biasa, akan menghasilkan min 1 per Z, E pangkat min ZT, di mana harus memenuhi batas 0 sampai terbatas. Di sini akan diminuskan dari yang dimasukkan tak terbatas dengan yang 0 ya. Akan seperti ini. Kita masukkan T-nya, karena terhadap T tadi. Nah, di sini kita masukkan seperti ini, dan kita hitung. Ini kan karena pangkat 0, maka itu akan menjadi 1 per Z saja. Di sini tak terhingga, maka akan tak terhingga saja seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa min ada di depannya, dan pangkat tak terhingga itu sangat banyak dan tidak bisa dihitung jumlahnya. Sehingga itu satunya adalah 2,71 sekian. Sehingga kalau semakin banyak komanya nanti, dan dikalikan terus-menerus, akan menghasilkan 0,0000 sekian. Yang hasilnya benar-benar kecil, dan nilainya sangat mendekati nilai 0. Oleh karena itu, di sini interpretasinya saya gunakan min pangkat tak terhingga akan mendekati nilai 0. Sini, atau ekuivalen, nilai 0. Karena nilainya sangat kecil sekali. Nah, ini akan menjadi 0, kita hilangkan, akan menjadi 1 per Z saja. Itu merupakan jawaban dari nomor 5. Baik, sekian dari penjelasan saya pada jawaban mid exam complex variable function. Terima kasih Bu Alfi.